Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Saya ingin menyampaikan saja ya, daya juang misi. Nah, ini ya. Jadi ini ditulis oleh seorang pastor Alfonsus Argo Manik Ocam. Ya, dia ingin menyampaikan daya juang misi. Viktor Frankl meyakinkan kita melalui pengalaman hidupnya sendiri di kamp konsentrasi Auschwitz bahwa penderitaan itu bermakna. Jadi ini ada suatu pengalaman spiritual dari Viktor Frankl. Artinya makna hidup ditemukan tidak hanya lewat keberhasilan, tanggung jawab, relasi yang baik dengan orang-orang yang kita cintai, tetapi juga melalui hal-hal yang ada di luar kendali kita. Nah, penyakit tertentu, penderitaan, hal-hal yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dihindari. Penyakit ketidakberhasilan atau kegagalan, bahkan kematian pun bisa membawa makna yang penuh. Yesaya menubuatkan bahwa Yahweh yang menderita, Yesaya 53 ayat 10-11, dikatakan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ada 3 hal yang menjadi buah dari penyerahan dirinya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Pertama, melihat keturunannya berarti melihat generasi penerusnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah memiliki cucu, puji Tuhan bisa melihat cucunya ya. Banyak yang tidak bisa melihat cucunya. Bahkan ada yang tidak bisa melihat anaknya ya. Atau mungkin cucunya juga akan menikah dan bisa melihat cicitnya. Itu suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Yang kedua, dengan umurnya yang akan lanjut, berarti dia memiliki kesempatan untuk mendidik keturunannya dengan pengalaman hidupnya yang panjang. Ya bapak-bapak, nanti bapak-bapak harus mendidik anak cucu, mertua. Ya, mertua dididik ya? Enggak ya, menantu. Jadi menjadi mertua itu punya menantu kan? Dididik pak. Karena apa? Pendidikan itu terus menerus. Walaupun pendidikan kita tamat SD, tidak tamat SD, hanya tamat SMP, tak tamat SMP, tamat SMA, tidak tamat SMA, kita harus mendidik generasi kita untuk selalu menjadi pribadi yang baik dan benar, mengikuti kehendak Allah. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah jemu-jemu mengajak orang ke gereja. Ya, itu didikan iman yang baik. Ya, maka itu perlu kita terus laksanakan. Hal yang paling penting ialah bahwa kehendak Allah terlaksana. Maksudnya hanya kehendak Allah lah yang terwujud, yang menjadi keinginan mendalam hatinya, dan untuk itu dia mau mengorbankan hidupnya. Memang tidak mudah, dia akan mengalami kesusahan karena itu. Kesusahan terberat itu ialah kesusahan jiwanya. Tetapi sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan sebagai orang yang benar, dia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Gambaran ini adalah gambaran Sang Mesias dalam perjanjian baru, yakni Yesus yang akan mengalami penderitaan bahkan kematian. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, penderitaan yang dialami sekarang ini ya, bukanlah penderitaan yang berasal dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan penderitaan, tetapi itu berasal dari setan, iblis, dunia, dan hawa nafsu kita. Karena mengapa? Karena dunia ini ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan supaya mereka tidak sampai kembali kepada Tuhan lagi. Iblis dan setan tidak sudi manusia itu tinggal di dalam kerajaan surga, tempat tinggal mereka dulu. Hawa nafsu kita itu ya mengekang kita untuk setia kepada Allah, sehingga kita tidak mendengarkan Allah. Dan itulah yang menjadi persoalan, karena hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Makanya hawa nafsu itu dikendalikan dengan iman dan takwa kita. Ya. Supaya kita mampu mengendalikannya, maka kita harus berpasrah diri ya kepada Allah. Yesus adalah guru sekaligus teladan bagi kita dalam memaknai penderitaan atau pergulatan dalam hidup.
Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih baik yang baru dan yang lama di tempat ini, ya, sebagai guru sekaligus teladan kita adalah Yesus Kristus. Sejak awal ia sudah mengetahui maksud kedatangannya ke dunia, mengetahui penderitaan yang akan dialaminya. Bahkan menubuatkannya 3 kali. Dia adalah Mesias yang menderita untuk manusia, karena keputusannya sebagai putra Allah telah membawa dia sampai pada ketaatan yang sempurna kepada Bapa sekaligus cinta yang sempurna kepada manusia. Kasih yang sempurna. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tempat ini bukan kita menjadi mengutuki orang, dendam, iri, tetapi kita berefleksi yang dalam bahwa di tempat ini kita bersama-sama untuk mengetahui bahwa penderitaan yang kita alami tidak sama seperti penderitaan Yesus. Penderitaan kita adalah suatu kesalahan kita, sedangkan Yesus menanggung kesalahan orang lain dan menebus dosa-dosa manusia. Jika jalan yang dipilih Yesus ialah jalan penebusan dan keselamatan, maka untuk itu ia harus menderita bahkan sampai mati. Bukankah hal demikian juga menjadi gambaran hidup dan para pengikutnya? Maka terhadap 2 muridnya, Yakobus dan Yohanes, yang meminta kehormatan dan kedudukan, Yesus bertanya, apakah mereka sanggup meminum cawan yang harus diminum Yesus dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterimanya? Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, baptisan yang dilakukan Yesus itu adalah baptisan darah. Darahnya membaptis manusia, bukan menggunakan air tetapi dengan darah Yesus yang suci itu. Maka manusia bisa sampai di hadirat Allah karena darah. Itulah baptisan yang diberikan Yesus kepada kita. Pertanyaan ini adalah pertanyaan abadi Yesus yang akan terus menemani kita. Sanggupkah kita berkorban demi namanya? Sanggupkah kita menderita karena mengikuti Dia? Misi para murid ialah pewartaan bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, misi kita adalah pewartaan bahwa Yesus adalah Kristus. Yang tidak mengenal Yesus sebagai Kristus, terus kita doakan supaya mengenal Kristus. Yang sudah mengenal Kristus tetap setia kepada Kristus. Sekaligus menunjukkan bahwa Kristus itu ialah hamba Allah yang menderita demi manusia. Jadi penderitaan Yesus Kristus itu karena manusia. Misi yang pertama-tama harus kita lakukan ialah pertobatan nyata sebagai bentuk kesaksian hidup atas perbuatan kita. Pertobatan. Jika kita tidak ada kasih, damai, dan sejahtera, maka kita belum bertobat. Jika kita masih ada iri hati, dengki, dendam, amarah, berarti kita masih belum menerapkan kasih dalam hidup kita. Memang sangat sulit kalau kita masih mengingat-ingat sesuatu perbuatan yang menyebabkan kita di tempat ini. Siapa sih yang tidak menderita? Pasti menderita. Ya, tetapi yang paling menderita adalah suami, istri, ya, anak-anak, dan seluruh orang-orang yang ada, ya, yang memberikan kita kesempatan. Ya, jangan berpikir istri, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita tidak menderita. Dia menderita. Maka nanti ketika Bapak keluar dari tempat ini, ketika Bapak tidak ditegur oleh istri, tidak ditegur oleh anak, tidak ditegur oleh saudara-saudari, tidak digubris, jangan pernah dendam karena mereka tidak tahu, ya, dan Bapak juga tidak tahu penderitaan mereka. Jangan-jangan mereka stres. Bahkan ada yang gila, bahkan ada yang meninggal karena memikirkan Bapak Ibu mengapa ya menjadi seperti ini. Ya, tapi kita tidak sadar bahwa mereka itu menderita karena kita. Nah, penderitaan itulah yang harus kita tahu. Maka nanti kalau keluar dari tempat ini jangan lalu marah ketika tidak ditegur oleh tetangganya, saudaranya, dicemooh, dicaci, dimaki, ya kan? Apalagi oleh keluarga korban. Nah, ini siap-siap Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Para keluarga korban-korban yang Bapak-bapak lakukan itu banyak akan, ya, bahkan mungkin bisa saja, ya, melakukan sesuatu yang lebih jahat dari perbuatan Bapak-bapak terhadap korban. Maka kita harus bersandar kepada Tuhan, kan begitu. Perubahan itu terjadi kalau kita mau tetap setia kepada Kristus. Nah, ini bisa terjadi, maka
Orang Kristen menjadi saksi bahwa memampatkan lebih kuat daripada balas dendam. Memaafkan lebih kuat daripada balas dendam. Jadi orang Kristen itu menjadi saksi bahwa memaafkan lebih kuat daripada balas dendam. Kebaikan lebih kuat daripada kebencian. Setia kawan dengan orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tertindas, difabel, KLMTD. Perhatian terhadap mereka yang berkekurangan, memiliki keuntungan politis dan ekonomis. Mengurangi penderitaan, termasuk penderitaan musuh-musuh mereka, dan menyembuhkan luka-luka sesamanya. Dengan kesaksian ini kita memberi kesaksian yang didasarkan pada iman akan maklumat Yesus, menjadi saksi keselamatan ilahi dalam dunia yang kacau. Ya Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadarlah, bertobatlah bahwa penderitaan yang Bapak alami sekarang, Bapak bisa makan, jangan-jangan anak Bapak, ya, mungkin banyak anak Bapak atau saudara Bapak sekalian malu mengakui Bapak karena takut tidak dapat pekerjaan, ya, mungkin ya bahkan ada yang menyingkir, pindah ke lain daerah, menjual segala aset, ya, malu dan sebagainya. Dan jangan pernah Bapak, saudara-saudara tidak, ya, memaafkan orang-orang yang mungkin Bapak anggap sebagai orang-orang yang memasukkan Bapak di tempat ini. Karena banyak di antara kita pasti akan dendam dengan orang-orang yang mungkin, ya, membuat kita menderita seperti ini. Untuk itu bermisi menuntut tahan uji. Maka sekarang Bapak itu harus tahan uji. Setiap hari ada kegiatan rohani, ikut. Jangan malas. Lalu bermisi itu harus punya kesabaran. Bermisi itu harus punya daya juang dalam hening. Maka setelah doa, marilah hening sebentar 5-10 menit, mendengarkan suara Tuhan. Dan dalam bermisi itu harus setia, seperti Yesus Sang Guru, Mesias kita. Nah, akhirnya, ya, makna yang terdalam dalam pertemuan kali ini adalah kehendak Allah bukanlah apa yang diinginkan manusia. Kehendak Allah adalah agar setiap orang yang melihat Yesus dapat percaya. Kehendak Allah kerap tersembunyi dari kita sampai hal itu terjadi. Kehendak Allah diungkapkan dalam banyak ayat di Alkitab yang menjelaskan apa-apa saja yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Allah. Kita bisa lihat dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, bab 2 ayat 4, yang mana dapat kita lihat bahwa Allah menghendaki supaya orang diselamatkan. Jadi supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Namun kehendak Allah juga mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak melalui aku yang diutus Bapa, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44. Nah, ayat cantik nih. Ingat Bapak, ya. Jadi jelas itu, ya. Ya, kehendak Allah juga mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak melalui aku yang diutus Bapa, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44. Jadi, jika kita tidak berhati-hati, kita akan sangat mudah terobsesi untuk memahami kehendak Tuhan, ya. Jadi, bagi hidup kita, tanggung jawab kita adalah menaati kehendak Allah yang dinyatakan. Hidup sesuai kehendak yang dinyatakannya akan memimpin hidup kita. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karya agung mula yang terjadi dalam hidup kami ini. Semoga apa yang kami telah dengarkan, firman dan sabda-Mu yang telah kami dengarkan, telah kami baca, telah kami renungkan, dan segala bentuk kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami menjadi anak-anak-Mu, putra-putra-Mu, karena Engkau yang memilih kami. Berkatilah kami yang hadir di tempat ini. Berilah kami kekuatan dan ketabahan sehingga kami mampu menjalani masa-masa ini dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Angkatlah segala persoalan kami dan pulihkanlah kami dari sakit penyakit, terutama sakit rohani dan sakit jasmani. Begitu juga kami berdoa bagi para istri-istri kami, para anak-anak kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kenal dan kasihi.
agar mereka tetap berjalan di dalam jalan Tuhan dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bimbinglah kami selalu agar kami bertekun dalam doa karena tuntunan Roh Kudus. Dan berkatilah kami para pengurus gereja agar kami selalu tabah dalam pelayanan dan mampu menghimpun kawan-kawan saudara-saudari kami ini agar tetap setia kepada Kristus. Dan berkatilah seluruh aparat yang menjaga kami, kawan-kawan kami, saudara-saudari kami yang ada di dalam satu sel, di dalam tahanan ini, di dalam rumah retret ini, di dalam rumah yang besar ini, agar kami selalu menjadi pribadi yang bertekun, agar kerajinan kami tidak kendor, dan roh kami bernyala-nyala, serta kami melayani Tuhan dan sesama seturut cinta kasih Kristus. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.